Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafruddin Dawa Malam. Mohon maaf, suaranya mungkin agak berisik karena lagi hujan di luar. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 serta penanganannya di dalam sektor pendidikan. Siapa sih yang nggak tahu pandemi COVID-19 ini? Pasti semua tahu dong, virus yang meluas di dunia yang tanpa memandang anak-anak, orang dewasa, orang tua, anak muda, semua pasti nggak mengenal pejabat, lurah, anak tani, semua kalau tidak ada hati-hati pasti terkena wabah ini. Virus yang memulai corona ini adalah virus yang mulai mewabah pada bulan Desember di kota Wuhan, Tiongkok. Ini hampir seluruh dunia penyebarannya ini sangat cepat sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini adalah wabah pandemi global. Di Indonesia pun melakukannya dengan lockdown pada tanggal 14 Maret 2020. Semua masyarakat merasakan dampaknya tersebut baik dari sektor pendidikan maupun ekonomi politik. Oleh karena itu pemerintah juga menetapkan masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih di sekitar dan sering-sering mencuci tangan dan pakai masker. Karena virus ini penyebarannya melalui kontak langsung dengan orang-orang yang terpapar. Selalu menjaga imun tubuh supaya tidak tertular dan terpapar COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolahnya, perguruan tinggi maupun universitas. Termasuk di Indonesia, krisis benar-benar datang tiba-tiba. Pemerintah di belahan bumi ini maupun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolahnya untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup atau terus membuka sekolah dalam rangka mempertahankan para pelajar dalam menjaga keberlangsungan ekonomi. Penutupan sementara lembaga pendidikan ini sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar. Beban ini merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara, dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholder pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang disebut PJJ. Bagaimana mestinya di Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 ini untuk menekankan kerugian dunia pendidikan di masa yang akan mendatang. Seperti yang dikatakan Bupati Boyolali yang berkata seperti ini, "Loh, sing tak wedeni lho, malah iki. Wong kowe lulus SD, coronane 3 tahun lah, mak jegagi munggah terus toh SMA lho iki, tapi pola pikirnya masih SD." Lah itu yang ditakutkan oleh Bupati Boyolali karena secara tidak langsung mempengaruhi mental seorang anak akan terganggu. Nah, itulah yang ditakutkan para guru, pembimbing sekolah maupun pihak orang tua wali murid. Dampak COVID-19 ini pada proses belajar di sekolah, proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain itu, banyak siswa yang menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Mereka bisa menginteraksi satu sama lain, tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah terhenti dengan tiba-tiba karena gangguan COVID-19 ini. Sejauh mana dampaknya bagi proses belajar bagi sekolah khusus untuk Indonesia? Banyak bukti ketika sekolah yang sangat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Menteri Nadiem Makarim mendengungkan semangat peningkatan produktivitas bagi siswa untuk mengangkat peluang kerja ketika menjadi lulusan sebuah sekolah. Bisa dikatakan adalah angkatan corona begitu. Namun dengan hadirnya wabah COVID-19 ini yang sangat mendesak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam keadaan darurat ini. Sekolah pun perlu memaksakan diri menggunakan media daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dengan diterapkannya daring pun banyak siswa yang masih terkendala dengan berbagai hal, misalnya keterbatasan teknologi informasi baik guru maupun siswa, akses internet yang terbatas, siswa atau guru yang masih gaptek, saran dan prasarana yang kurang memadai.
Poin-poin tersebut merupakan kendala yang umum terjadi kepada siswa maupun guru. Terkendala sarana dan prasarana yang kurang memadai pun mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran dari siswa maupun guru. Di samping dampak pasti ada cara untuk penanganannya. Sama halnya gembok pasti dijabatakan beserta kuncinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Begitu. Solusi untuk cara mengatasi COVID-19 ini agar sekolah tetap melakukan pembelajaran walaupun seminggu masuk 1 kali atau 2 kali untuk mengetahui perkembangan seorang anak saat di rumah, apakah sudah mengetahui materi yang telah diajarkan atau belum. Walaupun masuk sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan, baik sekolah harus menyediakan termogan, masker, alat pengukur suhu tubuh itu, hand sanitizer, face shield, masker, maupun menyediakan tempat cuci tangan, peraturan jarak jauh maupun physical distancing sehingga anak bisa melakukan kegiatan sekolah dengan lancar. Penanganan selanjutnya agar keberlangsungan belajar siswa terhadap guru tidak terganggu dengan krisis pandemik ini atau ketinggalan pembelajaran, menurut saya ada 2 poin yang bisa sekiranya penting sih untuk diperhatikan, karena poin ini sangat mengacu pembelajaran pada siswa. Poin yang pertama adalah perlu adanya evaluasi anggaran pendidikan sesuai dengan temuan-temuan masalah pendidikan di masa pandemi ini, serta mempertimbangkan segala potensi yang akan muncul akibat masa pandemi ini, dengan cara memastikan gaji para guru serta tenaga kependidikan setelah diberikan, serta pihak sekolah yang membiayai operasional tambahan mengantisipasi masalah yang akan muncul ketika sekolah akan dibuka kembali. Pemerintah perlu diskusi dengan otoritas kesehatan terkait protokol kesehatan dan lingkungan sekolah yang bersih. Poin yang selanjutnya, poin kedua adalah solusi lain yang dapat diberikan terhadap tantangan di sektor pendidikan di era new normal ini adalah bahwa pemerintah harus merancang sebuah pemetaan untuk mengatasi ketimpangan kemampuan antar siswa. Pemerintah harus menjamin keselamatan peserta didik dari segi pencegahan penularan virus. Jika sekolah dibuka kembali, tak menutup kemungkinan pembelajaran jarak jauh akan terus dilanjutkan dalam kombinasi dengan pembelajaran tatap muka dengan guru beserta siswa. Kehadiran guru secara fisik dan kontak dengan siswa pembelajaran tatap muka tersebut. Lanjut, harus tetap ada untuk pembinaan karakter, kedisiplinan maupun kesiapan siswa. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang tidak bisa dipisahkan dari kehadiran oleh guru. Sekian video kali ini, semoga semua sehat selalu, dijauhkan dari krisis pandemi ini, selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.